Yang namanya misionaris itu bukan cuma saksi Yehova ya Mas ya? Oh enggak. Hah? Justru bukan. Oke, ya pemirsa ya dengar sendiri ya. Bahwa masih banyak misionaris-misionaris yang mencoba mengkristenkan orang non-Kristen. Disangkanya yang door to door, disangkanya itu hanya orang saksi Yehova. Tapi Mas bukan dari saksi Yehova kan? Bukan. Tuh, ya, berarti bukan cuma saksi Yehova yang door to door ya Mas ya? Itu yang diutus-utus itu juga door to door. Iya. Karena memang tidak banyak, apalagi orang Islam ya. Orang Kristen sendiri juga tidak tahu apa itu C1 sampai C6 ya. Yang tahu hanya itu pengajar misionaris. Bahasa lapangan itu. Untuk menggolongkan teman-teman yang memang yang masih ada di gereja C1, yang sudah mulai mau keluar C2, nanti mulai penginjilan C3, sampai di C4, C5 itu udah mulai hilang budaya gerejanya itu udah hilang. Sudah tidak membawa identitas. Nah, jadi ketika dia datang kepada orang, dia udah mulai pakai bahasa assalamualaikum, sudah menggunakan bahasa-bahasa panjang, pakai kupluk. Itu udah menjadi metode di lapangannya. Mas, penginjil sama misionaris itu beda ya? Beda. Kalau yang suka memberikan bantuan-bantuan itu penginjil. Itu penginjil, dan itu gereja biasanya. Dan itu gereja. Kalau misionaris ini mah nggak akan pernah. Misi senyap berarti ya? Ya gitu ya? Dia mau bantu orang pun nggak kelihatan. Dia pakai tangan orang lain. Oke. Gitu. Jadi nanti bahasanya adalah ya berarti Tuhan memberkati kamu, Tuhan dengar doa kamu. Padahal dia pakai tangan orang ini. Oke. Oh ya, jadi seolah-olah itu bantuan dari Tuhan. Oh. Itu beda jauh. Yang biasa yang diceritakan ngasih makanan, ngasih apa itu biasanya kerjaan gereja. Oke. Kalau misalnya ada bencana alam gereja. Ya. Kayak kemarin di Cianjur. Di Cianjur yang kasus Cianjur saya udah. Itu kan yang diributin gereja. Misionarisnya di atas sana leha-leha aja, nyantai-nyantai. Lagi murtadin orang. Iya, dia bodoh amat dengan gereja di sini. Yang dicecer gereja, yang pakai tenda ada namanya. Itu marah. Misionarisnya nggak di situ gitu ya? Nggak di situ. Dia udah nyatu dengan masyarakat. Dan itu kalau nggak orang yang ngerti bener nggak akan tahu. Ya. Gitu. Dan dia pasti bisa diterima. Canggih ya berarti ya? Pasti bisa diterima. Dimanapun dia berada pasti bisa diterima, susah ditolak. Jadi pendekatan dia akan menyentuh ke hati. Nah itu yang sulit untuk ditolak. Kalau orang sudah kena hatinya, susah. Bener, kasus Cianjur itu banyak misionaris di dalam. Banyak. Zamannya Aceh ya, tsunami. Itu misionaris juga banyak di sana itu. Bener. Mereka dikirim dari beberapa tempat. Jadi mereka ngasih bantuan sambil membantu. Sambil mereka membantu, sambil mereka pokoknya apa aja dah. Misionaris itu begini kok. Dia case-nya lihat orang ini kebutuhannya apa. Itu jadi ketika mereka ketemu dengan orang sakit, dia nggak akan bicarakan yang lain. Nggak bicarakan mah? Enggak. Dia tidak membicarakan masalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Enggak. Itu nggak ngomongin. Enggak. Kalau kamu orang sakit yang ditawarkan apa? Doa. Saya doakan ya, tapi saya berdoa di dalam nama Isa Al-Masih. Kenapa? Karena Isa Al-Masih lah yang membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan. Asik. Lari kan asik. Iya nggak sih? Nah ketika dia sembuh, baru masuk Injil. Sebenarnya yang di dalam tubuh kita, yang paling kuat apa sih? Sugesti kan? Ketika disugesti terus, kamu sembuh, kamu sehat, kamu pasti siapa yang menyembuhkan Yesus, terus disugesti, maka itu akan timbul sebuah kepercayaan dan keyakinan. Jangankan pendeta, batu aja. Kalau kita disugesti bahwa batu itu bisa menyembuhkan, itu akan terjadi. Makanya iman yang salah itu bahaya. Beriman kepada sesuatu yang salah itu bahaya. Karena ketika kita berdoa, minta, itu kan yang dengerin bukan hanya Allah, bukan hanya malaikat. Setan juga dengerin. Saya akan jawab gitu. Dari sugesti itu yang terjadi. Gitu. Nah itu, kan setan juga dengar gitu. Setan yang jawab gitu. Itu. Jadi sugesti itu yang menjadi permainannya di situ.